Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalian masih inget gak sih perkara review skincare antara Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif yang bikin dunia perskincarean jadi gak baik-baik aja dan sangat meresahkan warganet ya guys. Soalnya bikin bingung mau percaya sama yang mana. Mereka ini kan sama-sama bergelar dokter dan juga aktif bikin konten edukasi di media sosial, khususnya di platform TikTok ya. Dan mereka juga menginfluence banyak orang tentang skincare. Jadi bisa dibilang latar belakang profesi mereka itu mirip lah ya guys ya. Nah, yang akan jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang profesinya guys. Coba kalau kita lihat dua profesi tadi, dokter dan influencer. Udah jelas berbeda banget dong ya. Biasanya dokter ini profesi impian sejuta umat guys. Hayo ngaku, siapa yang waktu kecil cita-citanya pernah pengen jadi dokter? Pada umumnya dokter itu kan ahli medis yang menyembuhkan orang sakit. Sedangkan influencer merupakan seseorang yang bisa menginfluence atau mempengaruhi tindakan orang lain. Tapi beda dengan jualan ya guys. Seorang influencer itu biasanya lebih fokus membangun audiens atau pengikutnya di media sosial dengan tujuan mempengaruhi opini, perilaku, ataupun keputusan orang lain. Nah, kalau penjualan itu lebih langsung ke aspek transaksi atau penjualan produk guys. Dan terkadang influencer pun juga menjadi salah satu strategi pemasaran dari penjualan produk. Nah, jadi kalian tahu kan bedanya, bukan berarti influencer itu sama dengan jualan ya guys. Dan biasanya orang yang mempunyai popularitas tinggi lebih gampang untuk menjalani profesi ini guys. Kira-kira gimana jadinya ya kalau dua profesi tadi digabungkan? Maksudnya itu ada satu orang yang menjalani dua profesi tersebut guys. Apakah boleh seorang dokter sekaligus menjadi seorang influencer? Kita ambil saja contohnya yang udah sempat kita bahas di awal tadi, Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif. Mereka itu kan sama-sama dokter kecantikan dan juga influencer ya. Ternyata guys, seorang dokter itu nggak boleh menjadi influencer karena bisa melanggar kode etik dokter. Apalagi di akun tersebut username-nya mencantumkan gelar dokter. Itu dilarang dalam dunia perdokteran ya guys. Nah, dari pernyataan tersebut muncullah pertanyaan baru guys. Loh, tapi kan dokter yang menjadi influencer itu membuat video edukasi ya. Contohnya kayak Dr. Richard dan Dr. Detektif sering banget membuat konten edukasi tentang kesehatan, kecantikan. Justru hal tersebut bagus dong untuk bisa mengedukasi masyarakat awam. Oke guys, untuk memecahkan pro kontra ini, kita langsung aja bahas bareng-bareng mulai dari kode etik dokter. Kode etik dokter itu bisa dibilang etika seorang dokter yang menjadi acuan untuk menjalani tugasnya atau tanggung jawabnya dengan baik guys. Sebenarnya nggak cuma dokter aja yang punya kode etik guys, tapi profesi lain juga pasti ada kode etiknya. Intinya, kode etik itu merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas atau praktik tertentu dalam bidangnya guys. Nah, apa alasan seorang dokter gak boleh jadi influencer? Melansir dari viva.co.id, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau AMKEK-IDI, Joko Widiarto menegaskan ada aturan kode etik yang dilanggar dari praktik tersebut. Sebenarnya para dokter yang tergabung dalam keanggotaan IDI tidak boleh melakukan promosi atau menjadi influencer suatu produk kesehatan. Hal-hal itu tidak benar. Ada dua fatwa MKEK nomor 20 dan nomor 29 sudah diatur bahwa dokter tidak boleh berpromosi kecuali iklan layanan masyarakat. Kata Joko Widiarto mengutip video Instagram @lambe_turah Senin 18 November 2024. Kalau mau berpromosi tidak boleh menggunakan gelar dokter, harus ditanggalkan, tidak boleh gelar dokter dipakai untuk promosi, tegasnya. Kita lihat banyak di TV disebutkan hanya praktisi kesehatan padahal mereka dokter. Nah, itu fatwa kita mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh mempromosikan suatu produk yang mengklaim ada penyembuhan penyakit, kesehatan, atau kecantikan. Tidak boleh, ujarnya. Nah, jadi gitu guys. Katanya kalau seorang dokter mau promosi, gelarnya itu harus ditanggalkan atau disamarkan ya. Bisa disebutkan hanya sebagai praktisi kesehatan.
Apalagi di akunnya itu username-nya pakai gelar dokter gitu, nggak boleh ya guys. Dan kalau mau buat video edukasi pun harus berdasarkan data para ahli, data dari penelitian ilmiah yang memang udah benar-benar konkret, jadi nggak bisa asal-asalan guys. Nah jadi itu alasan kenapa dua profesi tadi tidak bisa digabungkan. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah dong guys. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.